Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti tausiah subuh, di mana ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu, wawasan yang kita miliki, khususnya tentang ilmu agama. Pada tausiah subuh kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu keutamaan atau sunnahnya duduk berdiam diri setelah melaksanakan sholat subuh sampai dengan waktu zuhur. Kelanjutannya adalah zikir apa saja yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita yang dibaca pada saat menunggu waktu zuhur tersebut. Rasulullah juga telah menjanjikan bahwa bagi orang yang telah menyempatkan waktu untuk berdiam diri atau berzikir setelah waktu subuh, yaitu menjanjikan dengan pahala haji yang mabrur. Maksudnya pahala setingkat dengan haji yang mabrur dan umroh yang sempurna dan sempurna. Apa aja bacaan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita? Mari sama-sama kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم تقبل منا يا كريم. Jemaah Allah yang berjamaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka sungguh telah menghidupkan setengah malam, dan barang siapa yang menyempurnakannya dengan sholat subuh secara berjamaah maka sungguh dia telah menghidupkan malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita di antara orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, figur yang menjadi contoh bagi kita untuk mengarungi lautan kehidupan ini. Figur yang kita jadikan contoh bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa larangan-larangan di dalam sholat, dan kita telah membahas pula tentang minas sunnati al-julus ba'da al-fajr fi musalla atau asyamsi atau asyamsu, yaitu sunnahnya kita berdiam diri di masjid setelah sholat subuh secara berjamaah untuk menunggu terbitnya matahari. Dan dalam waktu menunggu ini tentunya Nabi SAW mencontohkan beberapa amalan-amalan, mencontohkan beberapa amalan-amalan yang mana Rasulullah SAW menjanjikan dari orang-orang yang berdiam diri setelah sholat subuh secara berjamaah di masjid sampai terbitnya matahari itu dengan pahala haji yang mabrur dan juga pahala umroh yang sempurna.
Kami ulangi bahwasanya Nabi SAW menjanjikan bagi orang-orang yang menyempatkan diri untuk duduk setelah sholat subuh secara berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala haji yang sempurna dan juga pahala umroh yang sempurna kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau membaca zikir ini untuk mengisi waktu menunggu terbitnya matahari, mengisi waktu setelah sholat subuh secara berjamaah hingga terbitnya matahari, yaitu dengan membaca zikir pagi dan petang, membaca zikir pagi dan petang. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, menulis kitab As-Sunan Al-Yawmiyah, Al-Minahul 'Aliyah fi Bayan Sunan Al-Yawmiyah, yaitu kitab yang berbicara tentang zikir-zikir atau sunnah-sunnah yang bisa kita terapkan pada keseharian kita. Di sini beliau menyebutkan adhkarus shalah, zikir-zikir yang bisa kita baca ketika pagi hari. Waktu adhkarus shalah yabda'u min tulu'il fajri fa idza adzana al-mu'adhdhin li shalatil fajri pada waktu adhkarus shalah. Waktu membaca zikir pagi ini, ya, dimulai dari terbitnya fajar, Fa idza adzana al-mu'adhdhin li shalatil fajri pada waktu adhkarus shalah, dan apabila muadzin mengumandangkan azan subuh, maka dari situ mulailah waktu untuk membaca zikir pagi. Wala syakka anna al-adhkara hisnul hasin lil 'abdi fid dunya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya zikir-zikir yang dibaca pada hari ini dan juga zikir-zikir yang dibaca pada sore hari ini adalah benteng yang akan melindungi seorang hamba untuk harinya tersebut. Wa kanzun azimun lahu fil akhirah, dan juga zikir-zikir ini akan menjadi harta simpanan bagi seorang hamba itu kelak di akhirat. Dan zikir yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini adalah zikir yang sepertinya sudah kita hafalkan bersama, tapi kita ingin mengingatkan kembali tentang fadilah dan keutamaan zikir tersebut. Zikir yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjaran yang Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang-orang yang membaca zikir ini? Beliau menyebutkan, man qalaha 'ashra marratin hina yusbih, barang siapa yang membaca zikir tadi sebanyak 10 kali ketika pagi, pada waktu pagi, kutiba lahu biha minatul hasanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya 100 pahala atau 100 kebaikan. Wa ruhi'an biha mi'atu sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan baginya 100 kesalahan atau 100 dosa kesalahannya. Wa kana lahu 'adla raqabatin, dan baginya pahala seperti memerdekakan budak, wa hufidha biha yawma idin hatta yumsi, dan baginya proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia memasuki waktu sore. Wa man qala mithla dzalika hina yumsi kana lahu mithlu dzalik, dan barang siapa yang membaca zikir tadi sebanyak 10 kali pada sore hari, maka baginya pahala yang telah kita sebutkan dan juga, ya, kali lagi, zikir ini dibaca 10 kali ketika pagi,
dan juga 10 kali ketika sore. Dan ganjaran yang Rasul SAW janjikan, dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang membacanya, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya 100 pahala, akan menuliskan baginya 100 pahala, dan akan menghapuskan dari dirinya 100 dosa dan kesalahannya, dan baginya pahala memerdekakan budak, dan dia akan mendapatkan lindungan dan proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada harinya tersebut. Zikir yang telah kita hafal bersama, tapi kami ulangi bahwasanya kita ingin mengingat kembali fadilah-fadilah atau keutamaan zikir yang telah kita hafalkan tadi. Kami ulangi, zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini dibaca ketika waktu pagi sebanyak 10 kali dan ketika sore hari sebanyak 10 kali. Hadis yang menjelaskan tentang zikir ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan riwayat Ahmad dengan nomor hadis 87.901, dengan nomor urut 87.901. Zikir yang kedua yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Zikir yang kedua yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, yaitu redaksinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya lumayan panjang, yang mana doa ini dikenal dengan Sayyidul Istighfar atau pemimpinnya istighfar. Istighfar yang paling lengkap, istighfar yang paling pamungkas. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa man qalaha minan nahari mu'minan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi, membaca istighfar pamungkas tadi di waktu pagi, maka atau di waktu pagi dengan penuh keyakinan, membaca zikir tadi di waktu pagi dengan penuh keyakinan, dan pada hari itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia termasuk dan di antara orang-orang atau di antara penghuni surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi dengan penuh keyakinan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya pada hari itu, maka sungguh dia termasuk di antara penghuni surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa mu'minun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi, yang pamungkasnya istighfar tadi dengan penuh keyakinan pada sore hari, maka sungguh dia di antara orang-orang atau di antara penduduk surga juga. Doa yang sangat lengkap, doa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat lengkap, tapi lumayan panjang, dan insya Allah bisa kita hafalkan, atau jika tidak bisa dihafalkan maka cukup untuk dibaca saja. Yang penting kita membacanya. Urusan menghafal atau tidak hafal itu urusan belakangan. Yang penting kita membaca doa ini, karena apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah itu yang kita cari di dalam hidup ini, yaitu menjadi ahli surga, menjadi ahli surga. Rasulullah SAW
menjanjikan, kita ulangi lagi fadilah dari Sayyidul Istighfar ini, yaitu barang siapa yang membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan diwafatkan pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikannya para penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore dengan penuh keyakinan, maka sungguh dia termasuk penghuni surga. Redaksi doanya yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita terjemahkan sedikit sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Wa ana 'ala 'ahdika, dan aku senantiasa akan patuh kepadamu, atau aku di dalam janjiku kepadamu untuk selalu patuh kepadamu, ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, dengan semaksimal yang aku mampu. Artinya aku adalah hamba-Mu dan aku akan memegang konsep itu, dan aku akan menjadi hamba-Mu. Jangan beribadah kepadaku semaksimal yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan-keburukan yang telah aku kerjakan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hawa nafsuku sendiri, dan juga aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari dampak buruk dari maksiat-maksiat yang telah aku lakukan. Jadi maksiat itu ada dua. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat hawa nafsu kita. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keinginan-keinginan buruk diri kita. Maksudnya sebelum kita terjerumus ke dalam dosa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah terjerumus ke dalam dosa, kita berlindung dari dampak buruk dosa tersebut. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Iya, dan aku mengaku atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku juga mengaku bahwasanya aku ini banyak dosa, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini adalah arti dari doa Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang paling utama. Jemaah Alhamdulillah wa ya jami'an, mohon maaf jika terlalu panjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.